Shalom lovers of God, damai sejahtera buat kita semua. Oke Bapak Ibu, mari langsung kita baca Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Hari ini judul khotbahnya adalah pelajaran kolam Betesda. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, mari kita simpulkan bagaimana kondisi dari tempat tersebut. Yang pertama pastinya, kolam itu namanya Betesda. Kenapa penting? Kenapa penting untuk kita ketahui nama itu Betesda? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah kolam Betesda ini ada 5 serambinya. Dan ke-5 serambinya ini penuh dengan orang-orang yang sakit. Ada yang buta, timpang, bahkan lumpuh. Dan yang ketiga, semua orang yang sakit yang ada di situ, semuanya sama-sama punya satu tujuan, yaitu menanti goncangan air. Menanti goncangan air dari kolam tersebut, sehingga siapa duluan yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu, apapun penyakitnya, dia akan disembuhkan. Yang keempat, kondisi yang ada, kita menemukan ada seorang yang telah lumpuh selama 38 tahun. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan orang yang lumpuh 38 tahun ini, dia sudah tepat di mana dia harus berada untuk mencari kesembuhan akan sakitnya. Kenapa? Karena kata Betesda, Bapak Ibu, kata Betesda itu berasal dari kata bahasa Aram. Nah, kata Bet itu artinya rumah, dan Hesda itu artinya anugerah. Jadi secara hurufiah, kata Betesda itu punya makna rumah anugerah. Jadi ini menggambarkan ketika kita ada dalam pergumulan, apapun pergumulan kita, mari datanglah ke Betesda, tanda kutip Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, di mana Betesda itu? Mungkin ada yang bertanya, iya Pak, di mana Betesda itu berada? Yuk kita baca dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertanyaannya sekarang, di mana tahta kasih karunia itu? Tahta kasih karunia itu adalah tahta di mana Tuhan kita Yesus Kristus berada. Artinya, ketika kita punya pergumulan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Itu adalah gambaran Betesda tadi, Bapak Ibu. Betesda tadi itu menggambarkan akan Tuhan Yesus. Menggambarkan bahwa Tuhan kita adalah rumah anugerah yang tersedia buat siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Dan di dalam rumah anugerah itu ada jawaban pergumulan kita. Haleluya, haleluya. Nah,
Mari kita telaah lebih lanjut Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, apa sih pertanyaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajukan kepada orang yang lumpuh tersebut? Kalau kita perhatikan, pertanyaannya adalah, maukah engkau sembuh? Suatu pertanyaan yang aneh, bukan? Mungkin secara manusia kita berpikir, ya aneh sekali pertanyaan itu. Aneh sekali. Kenapa anehnya? Orang itu sudah lumpuh selama 38 tahun. Pasti orang itu mengharapkan kesembuhan. Jadi bukan satu pertanyaan bagi orang yang lumpuh itu ditanyakan, maukah engkau sembuh? Orang yang lumpuh pasti jawabannya mau sembuh. Tetapi tunggu dulu Bapak Ibu. Tunggu dulu. Kalau Tuhan Yesus bertanya, pasti ada sesuatu yang sedang Tuhan Yesus mau ungkapkan buat kita. Karenanya yuk mari kita pelajari lebih lanjut. Bapak Ibu, orang yang lumpuh sudah 38 tahun, pasti kondisi otot-ototnya itu sudah melemah. Kakinya mungkin sudah mengecil. Mungkin kita bilang, wah parah banget. Yes, memang betul. Memang betul. Karenanya Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kenapa? Kenapa Yesus bertanya itu? Ya, yuk kita lihat kembali ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Ayat yang ke-6 di situ berkata, ketika Yesus melihat orang itu, garis bawahi kata melihat Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, kalau kita telaah lebih lanjut Bapak Ibu, kata melihat dalam ayat yang ke-6 yang tadi kita baca, itu bukan bermakna sekedar melihat-lihat Bapak Ibu. Dari mana kita tahu? Kata melihat di sini, kata Yunani yang digunakan adalah ido. Ido itu punya makna apa? Punya makna pertama, pay attention. Dan yang kedua punya makna observe. Pay attention itu berarti memperhatikan dengan seksama. Dan observe itu artinya mengobservasi. Apa sih maksudnya? Yesus tahu orang itu sudah 38 tahun lumpuh. Karenanya Yesus memperhatikan orang ini dengan seksama dan mengobservasi orang itu. Apa yang Yesus observasi? Bukan tubuhnya Bapak Ibu. Karena Yesus sudah tahu orang itu sakit, lumpuh 38 tahun. Jadi apa yang diobservasi Tuhan Yesus saat itu Pak? Tidak lain adalah hati orang itu. Yesus sedang mengobservasi hati orang itu. Apakah di dalam hati orang itu masih adakah iman dan pengharapan orang itu untuk dia disembuhkan? Seringkali kita sudah sekian lama hidup dalam pergumulan kita. Mungkin sudah dalam bukan hitungan bulan lagi, mungkin sudah masuk dalam hitungan tahun. Seringkali pergumulan kita itu memupuskan iman dan pengharapan kita. Betul apa betul Bapak Ibu? Ketika Yesus melihat 38 tahun orang ini, Yesus mengobservasi apakah dalam hati orang ini masih adakah iman dan pengharapan. Walaupun kecil, Yesus mau lihat masih adakah iman dan pengharapan itu. Suatu pertanyaan yang sama buat kita Bapak Ibu. Suatu pertanyaan yang sama. Yuk kita lanjutkan. Alkitab Amplified Bible Bapak Ibu menerangkan kalimat maukah engkau sembuh itu dengan tambahan keterangan. Are you really in earnest about getting well? Apa artinya? Artinya apakah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Kenapa Yesus bertanya seperti itu? Karena Yesus tahu 38 tahun orang itu dalam kondisi sakit seringkali memupuskan,
Mungkin saja bahasa terjemahannya beginilah, kalau saya boleh terjemahkan dengan satu kalimat seperti ini. Ya sudahlah, saya sudah 38 tahun Tuhan. Sembuh ya puji Tuhan, haleluya. Enggak sembuh, ya sudahlah, apa mau dikata. Memang sudah nasib saya. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan ini kalimat yang sama yang ada dalam diri Bapak Ibu. Hati-hati. Seringkali terlalu lama kita hidup dalam pergumulan. Itu membuat kita jadi melupakan keseriusan kita untuk kita mendapatkan jawaban atas pergumulan kita. Makanya Yesus bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Bukan hanya Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus bertanya, maukah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Sebenarnya apa yang sedang Tuhan nantikan? Tuhan sedang menantikan apakah betul orang itu masih mengharapkan kesembuhan atas sakitnya. Seringkali yang Tuhan nantikan dalam diri kita adalah apakah kita sungguh-sungguh menantikan akan jawaban atas doa dan pergumulan kita. Seringkali kita berpikir, udahlah Tuhan, kalau engkau jawab ya puji Tuhan, haleluya. Enggak jawab ya sudahlah. Apakah seperti itu? No, Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Artinya Bapak Ibu, artinya Tuhan Yesus masih peduli dengan pergumulan kita. Tangkap baik-baik Bapak Ibu. Yesus masih peduli dengan pergumulan kita. Haleluya. Nah, mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu, perhatikan ini. Puji Tuhan. Yesus masih menemukan setitik iman dan pengharapan dari orang yang lumpuh 38 tahun ini. Karenanya Yesus melanjutkan di ayat yang ke-8 dengan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Alkitab The Message, Alkitab The Message Bapak Ibu, menerangkan kalimat berjalanlah itu dengan kalimat start walking. Artinya mulailah berjalan. Mulailah berjalan. Apa artinya? Mulailah berjalan itu berbicara mengambil langkah iman. Mari kita renungkan. Kita baca dulu ayat yang ke-9. Dan ayat 9 berkata, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Perhatikan Bapak Ibu, kapan mujizat itu terjadi? Ketika orang lumpuh itu mengambil langkah iman. Ketika Yesus berkata, berjalanlah, start walking, ambil langkah imanmu dan berjalanlah, mulailah berjalan. Saat itulah mujizat Tuhan terjadi. Saat itulah jawaban doa terjadi. Saat itulah Tuhan menjawab pergumulan kita. Ketika orang lumpuh ini mengambil langkah iman, Bapak Ibu, maka perhatikan ayat yang ke-9 berkata, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Bapak Ibu, kisah ini ditutup dengan mujizat orang lumpuh selama 38 tahun dapat Tuhan buat berjalan kembali. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini? Orang lumpuh 38 tahun mendapat jawaban
kesembuhan, mujizat ketika dia datang ke Bethesda. Dan dia masih punya sedikit iman pengharapan bahwa dia masih bisa disembuhkan. Ketika Bapak Ibu ada dalam pergumulan, mari datang ke Bethesda. Datang ke tahta kasih karunia. Datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, tetap miliki iman dan pengharapan. Tanpa itu Bapak Ibu, tanpa itu Tuhan tidak bisa melihat bahwa Anda serius akan pergumulan Anda. Mungkin Bapak Ibu berkata, "Pak, sudah banyak saya mengucurkan air mata." Yes, betul. Tuhan, Alkitab berkata Tuhan menampung air mata kita. Tetapi lebih dari itu, yang Tuhan cari adalah masihkah kita punya iman dan pengharapan? Masihkah kita sungguh-sungguh agar jawaban doa itu kita dapatkan, agar pergumulan kita mendapatkan solusinya. Tuhan melihat keseriusan hati kita. Tuhan mencari iman dan pengharapan kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu saat ini. Sakit penyakitkah? Kondisi ekonomikah? Atau apapun. Yang saya mau sampaikan adalah, satu, datang ke Bethesda-nya Tuhan. Dua, tetap sungguh-sungguh mengharapkan jawaban-jawaban atas pergumulan Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tetap memiliki iman dan pengharapan. Sekalipun itu bertolak belakang dengan kondisi yang dialami. Bapak Ibu, ketika orang lumpuh ini Tuhan berkatakan, ayo berjalan. Orang lumpuh ini bisa saja berpikir dalam hatinya, saya lumpuh 38 tahun, masa disuruh berjalan? Tetapi bukankah itu yang menjadi harapan dia bisa berjalan Bapak Ibu? Ketika Tuhan bilang ayo berjalan, start walking, ambil langkah iman. Bukankah itu adalah jawaban doa buat orang lumpuh itu? Tetapi puji Tuhan, orang lumpuh ini, dia bisa mengambil langkah iman. Dia dengar apa yang Tuhan katakan dan dia mulai lakukan. Sekalipun itu bertolak belakang. Karena dia tetap mengharapkan jawaban pergumulan dia. Haleluya. Bapak Ibu, apa yang bisa kita simpulkan dari kisah ini? Yang pertama, sekalipun doa kita belum dijawab Tuhan, tetap miliki iman dan pengharapan. Tetaplah tunjukkan keseriusan kita akan pergumulan yang kita sedang hadapkan kepada Tuhan. Ya, ujian keseriusan kita itu kadangkala ujiannya adalah waktu. Semakin lama waktu berjalan, seringkali itu adalah ujian untuk Tuhan melihat apakah kita masih serius dengan pergumulan kita. So, never lose your faith. Never lose your hope. Jangan pernah Bapak Ibu lepaskan iman. Jangan pernah kehilangan iman dan jangan pernah kehilangan pengharapan. Never lose your faith. Never lose your hope. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua, ketika kita dapatkan jawaban atas jawaban atau rema yang Tuhan sampaikan atas dari pergumulan kita, dari doa-doa kita, mari tetapkan hati kita. Sekalipun itu terdengar impossible, sekalipun itu terlihat oleh mata kita kok bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi, tetapkan hati kita untuk percaya. Ketika kita dapatkan rema, kita dapatkan jawaban Tuhan. Ketika kita dapatkan apa yang Tuhan sampaikan, pegang itu, terima itu, dan just do it. Sekalipun
bertolak belakang keadaannya. Start walking, mulailah ambil langkah iman Bapak Ibu. Di situ mujizat akan terjadi. Saya akan tutup dengan kesaksian sekitar belasan tahun anak saya sakit panas. Sudah diobati, tetapi dalam sekian jam panasnya tidak turun-turun. Sampai akhirnya dokter bilang, "Pak, anaknya diopnam saja. Silakan ke ruangan pendaftaran rawat inap, cari kamar dan anak Bapak dirawat." Ketika saya dalam perjalanan menuju ke ruang pendaftaran rawat inap, di situ dalam perjalanan itu ada bangku dan saya duduk sebentar. Lalu saya berdoa dan saya bertanya, "Tuhan, Engkau mau apa dengan peristiwa ini?" Lalu Tuhan justru balik bertanya kepada saya, "Apa yang kau mau? Apa yang kau mau untuk aku lakukan?" Saya bilang, "Tuhan, aku mau anakku baik-baik saja." Lalu Tuhan berkata, "Kalau kamu berkata anakmu baik-baik saja, bawa anakmu pulang. Bawa anakmu pulang." 3 kali saya minta peneguhan Tuhan. Ketika Tuhan jawab beri peneguhan itu, saya mulai ambil langkah iman. Saya berkata kepada dokter yang merawat, saya bilang, "Dok, saya mau bawa anak saya pulang." Dokternya bilang, "Nggak bisa Pak, kondisi anak Bapak ini gawat." "Enggak," saya bilang, "saya mau bawa pulang." Singkat cerita, saya harus tanda tangan surat pernyataan. Saya melepaskan tuntutan jika terjadi sesuatu atas anak saya. Saya bawa anak saya pulang. Ketika saya sampai rumah, saya ukur suhu anak saya kembali. Puji Tuhan, suhunya sudah mulai turun. Setelah hampir 12-13 jam, suhunya tetap terus tinggi dan tidak turun-turun. Bahkan hampir mendekati limit ketahanan tubuhnya. Selang beberapa jam kemudian, makin stabil, makin turun dan makin normal kembali. Bapak Ibu, kapan mujizat anak saya disembuhkan? Ketika saya ambil langkah iman, membawa anak saya pulang. Saat itu mujizat sedang Tuhan berikan. So, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Mari jangan lepaskan iman pengharapan kita. Tuhan Yesus memberkati.